Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Kalsum dari kelas M91. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu nafsa. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pengertian nafsa sendiri merupakan jenis obat-obatan yang dapat mengganggu kesehatan dan kejiwaan seseorang, baik itu perilaku, pikiran, dan perasaan, serta dapat menimbulkan kecanduan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Dalam narkotika, terdapat 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu narkotika berupa ganja, opium, tanaman koka, heroin, kokain mentah, dan lain sebagainya yang memiliki efek sangat berbahaya, yaitu menimbulkan kecanduan. Untuk golongan yang kedua, narkotika berupa morfin, alfa-prodina, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan dalam pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter, karena narkotika golongan ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Golongan yang terakhir yaitu golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga ini berupa etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram, dan sebagainya yang penggunaannya hanya digunakan dalam terapi, ilmu pengetahuan, serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah obat-obatan yang bekerja untuk menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat yang dapat menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perasaan yang berubah-ubah, serta menimbulkan rasa kecanduan. Dalam psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu memiliki kemungkinan yang sangat kuat untuk memicu ketergantungan dan sebagai barang terlarang. Contohnya yaitu LSD atau lysergic acid diethylamine, DOM, dan lain sebagainya. Untuk golongan yang kedua, dapat memiliki potensi kuat untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, metafetami atau yang dikenal dengan sabu, fenelitin, dan sebagainya. Untuk golongan ketiga, memiliki potensi yang sedang untuk memicu ketergantungan dan juga dapat digunakan sebagai pengobatan yang sesuai dengan resep dokter. Contohnya amorbarbital, buprenorfina, dan magadon. Untuk golongan yang keempat yaitu memiliki reaksi ringan untuk menyebabkan ketergantungan dan masih digunakan dalam pengobatan tetapi wajib dengan menggunakan resep dokter seperti diazepam, nitrazepam, lexotan, pil koplo, obat penenang, dan obat tidur. Yang selanjutnya yaitu zat adiktif. Zat adiktif sendiri adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh makhluk hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Dan juga berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Zat ini bukan tergolong narkotika maupun psikotropika. Zat ini terkadang terdapat di dalam makanan. Contoh zat adiktif yaitu seperti alkohol,
yang ditemukan di dalam bir, anggur, maupun minuman keras. Yang selanjutnya yaitu ganja, hasis, nikotin atau tembakau, kafein, obat resep, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih dampak dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya? Dampaknya yaitu diantaranya gangguan daya ingat atau mudah lupa, gangguan perasaan dan kemampuan otak untuk menerima, memilah dan mengolah informasi atau tidak dapat bertindak rasional, gangguan persepsi atau menimbulkan ilusi dan halusinasi, gangguan motivasi atau malas belajar dan bekerja, dan yang terakhir yaitu gangguan kendali diri atau tidak mampu membedakan mana yang baik dan tidak. Dan yang terakhir, siapa sih pengguna yang rentan terkena nafsa? Pengguna yang rentan terkena nafsa adalah para remaja. Mengapa? Karena jiwa para remaja yang masih labil, mudah atau rentan terkena penyalahgunaan penggunaan nafsa. Yang kedua, dorongan kuat untuk mencoba hal yang baru. Yang ketiga, pengaruh dari kelompok pergaulan. Yang keempat, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kelima adalah jiwa remaja yang penuh dengan pemberontakan. Dan yang terakhir, tekanan orang tua yang tidak dapat memahami anak remaja. Lalu, apa sih solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan penyalahgunaan nafsa? Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu melalui jalur keluarga. Karena keluarga yang tercipta dengan keadaan sehat dan dinamis dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap obat-obatan berbahaya. Yang kedua yaitu melalui pengobatan. Untuk mencegah nafsa, maka perlu dilakukan pengobatan, baik itu medis, bimbingan psikiater yang dilakukan secara kontinu untuk menghindari kekambuhan kembali pada pengguna yang terkena nafsa, serta partisipasi masyarakat untuk menerima kembali di tengah-tengah mereka. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi atau tempat rehabilitas. Tempat ini disediakan untuk rehabilitas sekaligus tempat pengobatan terhadap korban penyalahgunaan nafsa. Namun yang paling penting adalah bagaimana si korban berusaha untuk sembuh dan tidak kambuh lagi terhadap penggunaan nafsa setelah pulang dari tempat rehabilitas ini dan tidak melakukannya kembali. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.